1 bulan ini Allah ingin bersatu. Kita bersatu. Saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran yang sangat luar biasa tentang kuasa, tentang kekuatan dari kesatuan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 4 saja. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagian ini. Bagian ini memang bagian dari pasal yang menceritakan tentang Pentakosta. Tapi hari ini saya ingin fokus melihat dari sisi bagaimana kuasa atau kekuatan kesatuan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan dihinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 1 saya akan ulangi lagi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau saudara nanti membaca di dalam ayat yang ke-15 pasal 1, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Saudara, saya sedang menekankan tentang bagaimana kita diperlihatkan dari kebenaran Alkitab tentang kuatan, kuasa, tentang kekuatan dan kuasa dari kesatuan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita sebenarnya diinformasikan bahwa orang-orang yang mendengar perkataan Yesus ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga itu kira-kira 500 orang. Mereka semua mendengar janji, mereka semua mendengar perintah. Bagaimana mereka harus tinggal di Yerusalem sampai Tuhan memberikan kuasa, kekuatan. Roh Kudus inilah. Saudara, waktu itu sebenarnya selangnya tidak begitu jauh antara Yesus naik ke surga dengan peristiwa Pentakosta ini. Ini perayaan mereka sebenarnya. Hari Pentakosta, mereka biasa rayakan juga. Saudara, tapi perhatikan dari 500 orang yang mendengar perintah yang sama. Dari orang yang sama. Dalam waktu yang tidak begitu jauh, yang tidak begitu lama, jumlah mereka berkurang secara drastis. Dari 500 orang, tadi pasal 1 ayat 15 saya baca, tinggal 120 orang. Berarti berapa orang lagi yang tidak ada di sana? 280 orang. Pertanyaan kita, kemana itu orang? Mendengar berita yang sama, perintah yang sama, janji yang sama, tapi dalam waktu yang begitu pendek. Dari 500 orang, satu persatu pergi. Satu persatu meninggalkan komunitas itu, tinggallah 120 orang. Maka peristiwa yang hari ini kita baca, 120 orang inilah yang mengalami janji yang Tuhan berikan. Kekuatan kuasa yang Tuhan janjikan. Yang 280 orang itu kita tidak tahu. Saya kadang berandai-andai, kira-kira 280 itu kapan perginya? Jangan-jangan ada orang yang pergi last minute.
Sudah mau mereka menerima janji ini. Mungkin juga ada yang pergi baru mendengar janji, mendengar perintah itu pergi. Tapi mau di awal perginya, mau last minute perginya, sama-sama mereka tidak mendapatkan, mereka tidak mengalami lawatan Allah yang besar ini. Saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita melihat betapa kesatuan itu yang pertama Tuhan inginkan. Saudara, ada banyak kebenaran sebenarnya yang ketika Tuhan inginkan itu sebetulnya juga yang saya dan saudara butuhkan. Bulan Oktober lalu ketika berbicara komunitas juga sama saya menekankan. Di pemuda-pemudi saya berulang kali katakan, sesuatu yang Tuhan inginkan, itu yang saya dan saudara butuhkan sebenarnya. Nah kemudian saudara, kalau kita melihat bagaimana ketika berbicara tentang kesatuan yang Tuhan inginkan, hari ini kita melihat ternyata kesatuan itu punya kekuatan, punya kuasa yang begitu besar. Maka dalam renungan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan 2 poin penting. Yang pertama tentang bagaimana kekuatan atau kuasa dari sebuah kesatuan. Surah ayat yang sangat populer, ya, yang berbicara tentang kekuatan atau kuasa kesatuan adalah dari contoh yang sebenarnya peristiwanya itu buruk jadinya. Tapi ayat ini sangat populer ketika kita berbicara tentang kesatuan. Dari mana itu? Dalam Kejadian. Sudah bisa melihat Kejadian 11 ayat yang ke-6. Saya ada kutip di situ begini bunyi firman Tuhan. Sudah perhatikan baik. Mereka ini yang ngomong Tuhan ya. Dalam konteks kejadian itu, Tuhan berbicara. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua. Untuk semuanya ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan yang saya kasih tanda merah. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, ini Tuhan yang kasih tahu rahasianya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Artinya kalau satu bangsa dengan satu bahasa berarti kompak, sehati, bisa mengerti satu dengan yang lain. Ini sedang tidak berbicara tentang bahasa seperti kemarin Sumpah Pemuda ya. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ada banyak kita punya satu bahasa, ya, tapi satu dengan yang lain nggak mengerti. Bisa jadi, nggak nyambung, bisa jadi. Kata yang sama bisa dipahami oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda. Tetapi ungkapan satu bahasa ini mau berbicara bahwa mereka ini kompak, mereka ini sehati. Di pembinaan majelis, di pembinaan biasanya nilai-nilai tim saya pakai ayat ini. Ada 8 nilai selain 9 yang terakhir. 8 nilai, 8-8-nya menunjukkan mereka itu bersatu. Saudara, Tuhan katakan kalau kita bersatu, kalau manusia bersatu, apapun yang mereka rencanakan. Alkitab katakan yang luar biasa, saudaraku. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apapun yang direncanakan pasti terlaksana. Luar biasa bukan? Kekuatan sebuah kesatuan. Kalau kita kompak, kita sehati, kita sepikir, nggak usah kita berbicara yang besar. Mulai dari yang kecil, makin besar, apapun yang kita rencanakan bisa terlaksana. Saudara, ayat ini juga didukung dalam perjanjian baru yang memiliki prinsip yang sama. Di mana kesatuan kesehatian itu benar-benar diperlihatkan memiliki kuasa, kekuatan. Kalau saudara membaca dalam Matius
pasal 18 ayat yang ke-18 sampai 20. Sudah perhatikan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berikut ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Saudara, kadang-kadang kita kalau membaca bagian ini kan kata sepakat, perhatikan ya. Jadi konteksnya berdoa ya. Meminta apapun juga, permintaan itu mereka itu akan dikabulkan. Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sudah banyak kita mengadakan persekutuan doa, kita beri judul doa syafaat. Doa syafaat itu berarti berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa negara dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan kadang-kadang kita sama-sama berkumpul menaikkan doa syafaat, tapi saya sudah tidak sepakat. Iya kan? Nah, nilai atau bilangan untuk sehati itu bersatu dimulai dari bilangan yang terkecil. 2. Jadi ternyata untuk membuat 2 orang sepakat itu pun susah ternyata. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang di sini hadir, yang di rumah mengikuti, suami istri gampang untuk membuat kesepakatan? Mungkin ada yang masih muda, maksudnya keluarga muda, belum lama menikah, apakah karena penuh dengan cinta gampang sepakatnya? Atau yang sudah lama pengalamannya, sudah saling mengenal satu dengan yang lain, yang sudah mungkin perkawinan perak atau bahkan emas, gampang sepakat? 2 orang saja ini. Sudah sepakat 2 orang dalam kebenaran itu ternyata nggak gampang. Tapi sepakat yang salah gampang. Ya kan? Adam dan Hawa harusnya Adam mendengar perintah Allah, sepakat harusnya dengan Hawa. Tak dong. Tapi faktanya, waktu Hawa ngajak berbuat dosa, si Adam ngikut. Sepakatnya malah justru sepakat melawan Allah. Di Alkitab ada banyak contoh. Tapi ketika kita berbicara kesepakatan, seringkali ditonjolkan justru malah kesepakatan yang tidak bagus. Saya sering pakai judul cerita Anania Safira. Anania Safira itu suami istri yang kompak. Tapi masalahnya kompaknya yang salah. Maka saudara, saya sering mengajak kita memakai istilah bukan hanya doa syafaat. Doa sepakat. Artinya kita berdoa, kita melakukan sesuatu sepakat. Ya. Saya beberapa kali mengalami, jadi bukan sekali, beberapa kali. Kadang kita mau doa untuk orang sakit aja nggak sepakat. Kita doa ya untuk kesembuhan bapak atau ibu ini atau adik atau siapa ya. Kita baru ngomong mari kita berdoa untuk kesembuhan, yang lain sudah berpikir lain. Pak, kita doakan supaya berobat jalan. Pak, doakan supaya dia punya dana untuk berobat. Pak, untuk itu aja nggak sepakat. Saudara, untuk sesuatu yang kadang-kadang kritis pun nggak sepakat. Susah sepakat. Perhatikan baik bahwa Tuhan memperlihatkan kepada kita di dalam kesatuan itu ada kuasa. Bahkan kesatuan yang paling kecil. Saudara. Saudara, ada pernah suami istri, pasangan muda mengadu kepada saya. Mereka itu sering ribut kalau mau berdoa untuk keturunannya. Karena yang satu pengennya anak pertama itu laki, yang satu pengennya anak pertama itu perempuan. Hanya menentukan laki perempuan aja ribut. Padahal belum hamil waktu itu. Baru bicara. Kita juga ngerti hanya perempuan atau laki-laki. Hal yang sepele.
Sudah contoh-contoh yang sederhana ini memperlihatkan bahwa sepakat dua orang itu juga susah. Padahal sekali lagi Alkitab memberikan satu gambaran yang sangat jelas betapa di dalam kesepakatan itu Bapak Ibu ada kekuatan, ada kuasa. Jadi ketika engkau sedang membangun hubungan atau dengan siapapun, belajarlah untuk sepakat. Sepakat di dalam Tuhan yang saya maksudkan. Sepakat di dalam Tuhan. Saudara, matematika Tuhan menyangkut kesatuan itu luar biasa. Hitungan Tuhan menyangkut kesatuan itu bukan hanya berlipat ganda. Bukan hanya kelipatan. Sudah perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 20 dikatakan begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000? Perhatikan, 1:1000. Dan 2 orang dapat membuat lari, harusnya kalau 1 1000, 2 2000 dong, secara sederhana. Tapi Alkitab memperlihatkan hal yang berbeda. Alkitab secara konsisten memperlihatkan betapa kesatuan itu powerful, penuh kuasa. 1 orang 1000, 2 orang berapa? 10.000. Anda tinggal lanjutkan aja. 3 orang 100.000. 4 orang 1 juta. Saya tidak tahu Johar Baru ini berapa orang penduduknya. Saya tidak tahu Jakarta ini berapa orang penduduknya. Kalau Indonesia jelaskan 200 sekian kan? Ya, yang terdaftar. Mungkin ada yang nggak terdaftar juga ya. Butuh berapa orang untuk bersatu? Sudah kesatuan orang 2 saja 10.000. Kalau kita ingin membawa dampak kepada Johar Baru ini, butuh berapa orang bersatu cuman? Jakarta ini butuh berapa orang bersatu cuman? Saudara, kesatuan begitu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi faktanya saudaraku, minggu lalu kita belajar dari jemaat Korintus. Dari jemaat mula-mula pun sering komunitas-komunitas yang menyatakan diri, yang diberi label oleh Alkitab, oleh Tuhan sebagai sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin tidak bersatu. Karena gereja itu kan keluarga, gereja itu bangunan, gereja itu tubuh Kristus, semestinya harusnya bersatu. Tapi faktanya, seperti jemaat Korintus yang minggu lalu kita belajar, itu pun terjadi perpecahan. Bahkan saya menjumpai dalam kenyataannya ada banyak gereja-gereja yang kecil-kecil pun syarat dengan konflik. Dan kalau kita mau menoleh ke yang lain, keluarga dari keluarga yang kecil, keluarga besar juga penuh dengan konflik. Tidak sehati. Itu makanya saudara saya selalu berpikir sederhana. Yang Tuhan berikan dan yang punya kuasa besar biasanya dihancurkan supaya saya dan saudara tidak bisa mengalaminya. Doa itu besar kuasanya. Pertanyaan saya, siapa orang yang jemaat kita yang setia berdoa setiap jam 9? Kesepakatan kita. Doa besar kuasanya. Tapi kenapa untuk berdoa orang tidak mau membayar harga? Sehingga kita tidak mengalami kuasanya. Termasuk kesatuan besar kuasanya. Tapi kenapa mau bersatu 2 orang saja yang notabene suami istri, yang notabene katanya saling mencintai pun susah. Nggak tahu kalau yang sedang masih pacaran. Kompak bersatu ya. Karena kan masih menggebu bersatu. Biasanya untuk yang jahat kita gampang kompak.
Saudara, kesatuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan biarkan kita yang saya maksud mulai dari keluarga. Ya, saya berbicara selalu umum ya. Karena kesatuan harus mulai dari yang ikatan kecil itu. Jangan pernah mengizinkan apapun memecah belah Anda. Apapun. Termasuk di dalam gereja. Gereja manapun. Gereja apapun. Karena justru potensi kekuatan itu ada di dalam kesatuan. 2-3 orang sepakat dalam namaku. Satu bahasa. Maka apapun yang saya dan saudara rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara, kebenaran yang kedua yang saya ingin mengajak kita merenungkan dari nas ini adalah bagaimana hubungan kesatuan dan kebangunan rohani. Kesatuan dan kebangunan rohani. Saudara, kalau saudara mengingat pada waktu beberapa minggu yang lalu saya memakai ayat ini untuk berkhotbah tentang bagaimana Allah ingin kita bersaksi. Tapi saya ingin menggarisbawahi hari ini, pagi ini dari tentang kekuatan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi saya katakan yang mendengar perintah dan janji ini 500 orang. Tapi yang mengalami janji ini yang kita baca dalam Kisah Rasul 2 tinggal 120 orang. Saudara, kata kuasa di sini sebenarnya dipakai istilah dunamit, dinamit. Itu yang meledak itu. Kalau kita pakai dinamit untuk mecahin gunung gitu ya, dinamit. Jadi kekuatan Allah yang aktif diberikan di mana? Di dalam kesatuan. Kekuatan Allah yang aktif diberikan di mana? Di dalam kesehatian. Saudara, ada pengalaman-pengalaman yang kecil, yang praktis. Kalau teman-teman atau saudara-saudara aktif dalam kelas-kelas atau camp-camp, salah satu yang sering kita lakukan biasanya, kalau mau ada ibadah-ibadah pelepasan, yang kelihatan. Ibadah pelepasan itu, kalau timnya tidak sehati, teriaklah sampai kapan tuh. Nggak akan ada dampak apa-apa. Suatu ketika kami pernah ada camp, dan timnya itu ribut. Mau usirlah apa yang diusir, nggak akan pergi apa-apa. Kenapa? Kuasa gelap pun tahu kita nggak kompak. Mau teriak-teriaklah, mau nyanyi-nyanyilah, nggak ada kuasanya. Tapi ketika kita sehati, ketika kita betul-betul kompak, ketika kita betul-betul mengikuti kehendak Tuhan sama-sama, sesederhana apapun kita, tapi itu penuh dengan kuasa. Itu makanya ketika mau pelepasan biasanya sama-sama doa puasa. Kemudian sebelum acara itu kita kumpul dulu, pujian penyembahan, dan biasanya dikunci dengan perjamuan kudus. Dan ketika sehati, saya selalu melihat bagaimana ada perkara-perkara besar. Saudara, ini bukan reka-rekaan, tapi ini juga yang diperlihatkan kepada kita di dalam Alkitab. Kuasa Allah diberikan di tengah-tengah kesatuan. Saudara, kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 1, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kan dikatakan orang-orang yang dia kumpul di lantai atas ya,
Kalau Kisah Rasul itu LAI memberikan judul Rasul menanti-nanti. Mereka ada satu ruang gitu ya, kumpul bersama-sama berdoa, ya kan? Berdoa, ya. Terus berdoa. Kemudian kalau sudah memperhatikan di dalam pasal 4 nanti ketika ada satu peristiwa Petrus ditangkap, jemaat juga melakukan yang sama. Ya, pasal 4 itu ya, yang mereka berdoa bersama-sama. Ya, pasal 4 itu, doa jemaat itu yang pas ayat 31 yang tadi kita baca di Nafiri. Mereka doa sama-sama. Ketika mereka doa sama-sama, ya, kemudian goyanglah tempat mereka berkumpul itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat apa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di mana ada kesehatian, di mana ada kesatuan itu, dunamis Allah, kekuatan kuasa Allah itu mengalir. Maka saudara, apapun yang saya dan saudara lakukan ketika tidak ada kesehatian, tak berkuasa. Apapun yang saya dan saudara lakukan, kerjakan tanpa ada kesehatian, tak ada kekuatan apapun. Maka hari ini Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari sehati di dalam Tuhan. Saudara, Kisah Rasul memperlihatkan kepada kita bahwa bagaimana yang dimulai dari 12 orang itu, kemudian 120 karena yang 380 pergi, kekuatan gereja itu tidak bisa dihentikan selama, perhatikan baik, selama gereja itu ada dalam kesatuan. Itu makanya kalau saudara memperhatikan ekspresi Paulus ketika memberikan surat kepada jemaat Korintus, itu sangat sedih. Karena kamu bukan manusia rohani. Orang yang konflik, yang terus ribut, yang terus pecah, itu bukan manusia rohani. Itu manusia duniawi, daging, kata Rasul Paulus. Karena ketika Paulus menyaksikan kuasa Allah justru tidak nyata apa-apa di dalam perpecahan itu. Saudara, ada satu contoh yang cukup populer ini 2014-an ya, 2004 atau 2000-an lah ini peristiwa ini. Saudara, itu pendeta Sunday Adelaide ini, nggak tahu saya bacanya benar atau tidak ya. Sunday Adelaide ini dia melayani di Kiev. Kiev itu ibu kota Ukraina. Ukraina ini bekas jajahan dari Rusia. Jadi pendeta pastor Sunday Adelaide ini ya perkembangan di Ukraina selama ini ya biasa-biasa saja. Kalau dalam buku yang Churchship ini kita bisa membaca bagaimana Pak Sunday Adelaide ini menceritakan. Gerejanya suam-suam. Baik gereja seringkali terjadi konflik antar denominasi. Antar gereja Katolik, antar gereja yang lain. Ya. Sampai satu titik, saudara, Tuhan memakai Sunday Adelaide ini untuk membangun sebuah oikomeni gitu ya, kegiatan oikomeni. Jadi mereka bersatu, mereka berpadu satu dengan yang lain. Mereka berdoa bersama. Mereka mengajak mendoakan pemerintah. Bahkan mereka melibatkan juga pemerintah. Mereka mendukung penuh pemerintah dan sebagainya. Maka kegerakan terjadi luar biasa di Kiev, Ukraina. Saudara, bahkan ini menjadi gereja, salah satu gereja yang terbesar di Eropa. Karena ini termasuk wilayah Eropa kalau di dalam ini dia menjadi gereja yang terbesar. Saudara, dari cerita ini, dari kisah ini, tahun berapa juga pernah diundang di Indonesia ini, Pak Sunday Adelaide ini. Di salah satu gereja di Jakarta kalau nggak salah. Jadi lawatan Allah terlihat. Lawatan Allah terjadi. Kuasa Allah nyata ketika
orang-orang percaya itu sehati. Jumlah gereja ini anggotanya kalau tidak salah ya sekitar 26.000 anggota gerejanya. Sudah bayangkan itu pernah jajahan Rusia, itu jajahan Rusia loh. Berarti pengaruh komunisme itu semestinya kuat. Tapi gereja ini bertumbuh. Apa penyebabnya? Karena mereka sehati. Karena mereka membangun satu kesatuan. Bahkan lintas denominasi. Saudara. Saudara, maka ketika kita berbicara kesatuan jangan anggap remeh. Kita berbicara kesatuan jangan anggap gampang. Bicara kesatuan jangan lalu begitu saja. Karena tanpa kesatuan, sekali lagi, kita tidak mengalami kuasa Allah. Saudara, makanya ketika kita berbicara tentang ini, Tuhan ingin membawa kebangunan rohani di mana kesatuan berdiam di antara kita. Di mana orang-orang Kristen yang lahir baru dapat bertumbuh. Saudara, saya memberikan contoh yang sederhana. Apakah anak-anakmu bisa bertumbuh sehat ketika kita suami istri ribut terus? Apakah anak-anakmu bisa berkembang dengan baik ketika kita suami istri selalu beda pendapat? Apakah anak-anakmu bisa bertumbuh dengan sehat ketika suami istri tidak pernah kompak? Dalam komunitas kecil keluarga pun anak-anak kita nggak pernah bisa bertumbuh. Apakah orang-orang yang baru lahir yang baru terima Kristus bisa bertumbuh imannya ketika gereja ribut melulu? Apakah orang-orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan, menerima Kristus, bisa mengerti arti kasih ketika gereja konflik? Apakah orang-orang yang belum mengenal Kristus di khotbah saya minggu pertama bisa melihat perbedaan saya dan saudara seorang percaya ketika kita tidak sehati? Makanya di khotbah saya yang pertama saya katakan gini kan, orang-orang luar akan berkata kepada kita gini, itu sih orang Kristen mah merasa sehati saja, merasa beda saja, padahal sama. Banyak energi gereja. Saya sedang tidak hanya berbicara gereja di sini. Tapi ada banyak energi yang dihabiskan di dalam gereja itu hanya untuk membuat damai. Baik dalam level pos-pos, level gereja mandiri, termasuk level denominasi. Kayaknya senang kali kalau ada bertengkaran. Kayak senang kali kalau ada ketidakcocokan. Itu dipakai iblis untuk menghancurkan gereja. Dan kita tidak akan pernah mengalami lawatan Allah. Saudara, dalam sepanjang perenungan saya itu saya merenungkan ya, yang 280 ini loh. Ya. Kenapa ya mereka pergi ya? Alasannya gitu. Saya bilang ngapain ya mereka? 280 loh, enggak sedikit kan? Dari 500 soalnya. Mungkin kalau dari 1000 perbandingannya oke lah ya. Ini dari 500 perginya 280. Tinggal sedikit jadi ke 120 kan. Apa ya? Kenapa mereka pergi ya? Pasti berbagai macam ya. Mungkin ada yang tidak percaya janji Tuhan kan. Mungkin ada yang masa iya sih orang tua sudah pergi, apalagi masa Tuhan turun lagi. Atau mungkin ada yang gak sabar, ya kan. Lama atau enggak sih ya? Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Tetapi yang jelas saya jadi berpikir, apapun alasannya, kita lebih baik fokus kepada yang 120. Apapun alasannya yang 280 dipergi, lebih baik kita fokus yang ke 120.
Yang tinggal itu pasti bukan tanpa pergumulan. Yang tinggal itu pasti bukan tanpa tantangan. Tapi yang jelas yang tinggal itu ingin tetap berjalan dalam kehendak, dalam tujuan Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi saudara jangan berpikir orang setia di gereja tidak tanpa pergumulan. Pasti ada pergumulan. Tetapi memiliki prinsip yang sama dengan kisah Rasul ini. Yang tinggal ingin tetap setia kepada Tuhan. Ingin tetap sejalan, ingin tetap seirama dengan Tuhan. Maka mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Maka mereka mengalami lawatan Allah yang di luar dugaan mereka. Saudara, saya ingin kita menjadi yang 120 itu. Saya pun selalu berdoa dalam Tuhan kepada Tuhan, Tuhan, jadikan saya satu bagian di antara 120 orang itu. Yang apapun tantangannya tetap setia karena ingin sejalan dengan tujuan Tuhan. Karena ingin seirama dengan Tuhan. Saudara, kesatuan adalah penyebab kebangunan rohani. Banyak orang mengira kita doa supaya terjadi kebangunan rohani supaya kita bersatu. Salah saudaraku, terbalik. Bersatulah. Maka kebangunan rohani terjadi. Bersatulah. Maka dinamis Allah hadir tengah-tengah kita. Kesatuan adalah penyebab kebangunan rohani. Ketika saya dan saudara mengejar kesatuan, kita sedang menciptakan kerangka yang dibutuhkan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengirim kebangunan rohani. Saudara, ketika kita mendengar kebenaran ini, mari kita mimpikan bersama. Saya ingin menjadi 120 orang itu. Mari mimpikan bersama. Kita bisa mengalami lawatan Allah yang luar biasa itu. Ketika gereja bersatu, maka kesatuan itu merupakan rahasia kebangunan rohani. Saudara, mari tundukkan kepala kita. Saya tidak ingin kita melihat orang lain. Saya ingin kita melihat diri sendiri. Saya pun melihat diri saya sendiri. Saya ingin kita semua menjadi orang-orang di antara 120 orang itu. Yang sekalipun ada banyak tantangan, tapi dia memutuskan saya ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Saya ingin seirama dengan kehendak Tuhan. Saya ingin mengajak saudara supaya kita mengalami lawatan Allah. Saya ingin mengajak saudara memimpikan di GMI Jakarta Pusat ini ada lawatan yang besar. Berhentilah untuk melihat kekurangan satu dengan yang lain. Tapi mari fokus, Tuhan, Engkau ingin apa yang kami kerjakan di GMI Jakarta Pusat ini. Sehingga orang-orang bisa bertumbuh. Sehingga orang-orang yang baru bisa datang. Bisa bertumbuh. Melalui apapun yang saya dan saudara kerjakan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita doa sepakat hari ini. Mengawalinya. Kiranya Tuhan yang melawat kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini,
berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Saudara, saya ingin kita berdiri, kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Katakan, urapilah kami ya Tuhan, setiap pribadi. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di gereja ini. Musik tetap